Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-94. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, ketika matahari telah menjenguk dari punggung bukit, maka kademangan sangkal putung itu pun menjadi cerah. Ujung-ujung rontek, umbul-umbul dan panji-panji seakan-akan menjadi kian cemerlang, dipanasi oleh sinar matahari pagi. Dalam belayan angin yang lembut, panji-panji dan umbul-umbul itu bergetar perlahan-lahan seperti anak-anak yang melambaikan tangannya menyambut kedatangan ibunya. Banjar desa Sangkal Putung itu, pagi itu benar-benar memancarkan kesegaran dan kebesaran meskipun terbatas dalam kademangan yang kecil, namun subur dan makmur itu. Bahkan kemudian beberapa orang bertanya-tanya, apakah di sini nanti Untara akan menerima orang-orang Jipang tengah hari nanti? Tidak, jawab yang lain. Ki Demang telah menentukan bahwa Untara akan menerima orang-orang Jipang di Benda tengah hari nanti. Lalu, untuk apa Banjar Desa direnggo-renggo dengan segala macam rontek dan umbul-umbul? Kawannya menggeleng. Perlahan-lahan ia menggeser mendekati seorang prajurit pajang yang berdiri di alun-alun itu pula. Untuk apa rontek dan umbul-umbul bahkan panji-panji itu? Prajurit pajang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab, aku tidak tahu. Apakah itu suatu kehormatan bagi orang-orang Jipang? Mata prajurit itu terbelalak. Katanya, pasti tidak. Kami sendiri tidak pernah mendapat sambutan dengan tanda-tanda kebesaran itu. Apalagi orang-orang Jipang yang sudah sekarat itu. Anak-anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya di dalam hati. Prajurit pajang sendiri agaknya tidak senang melihat penyerahan orang-orang Jipang itu. Mungkin mereka lebih senang membinasakannya di medan-medan peperangan. Tetapi ternyata kemudian Untara sendiri tidak dapat merahasiakan teka-teki itu kepada para pemimpin kelompoknya. Beberapa orang dipanggilnya dan diberitahukan kepada mereka apa yang harus dilakukannya. Beberapa orang diantaranya menarik nafas dalam-dalam. Oh, katanya di dalam hati, aku sudah berdebar-debar. Untara tersenyum melihat sikap beberapa orang pembantu-pembantu Widura itu. Katanya, kalian tidak usah berdebar-debar. Aku ingin mengejutkan Ki Demang Sangkal Putung. Bukan saja Ki Demang, sahut Hudaya. Aku juga terkejut. Tetapi apakah maksud Anggir Untara hanya supaya Ki Demang terkejut? Iya, tidak ada maksud lain. Maksud lain tidak terkandung dalam persoalan yang kau dengar ini. Hudaya mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian ia bertanya kembali. Ya, dalam hal tidak diberitahukan, mungkin Anggir Untara hanya akan membuatnya terkejut. Tetapi maksud kedatangannya kemari? Tentu, jawab Untara, kau telah dapat merabanya sendiri. Hudaya menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak berkata apapun lagi. Beberapa orang telah aku perintahkan untuk menyongsongnya dan membawanya ke Banjar Desa ini, berkata Untara pula. Menurut ketentuan, mereka akan datang pagi-pagi. Mereka berangkat tengah malam.
sela Widura. "Ya, mereka berangkat tengah malam," sahut Untara. Sesaat mereka kemudian terdiam. Beberapa orang masih juga mengangguk-anggukkan kepala mereka. Hari ini akan menjadi hari yang penting bagi Sangkal Putung. Bahkan hari yang tak akan dapat dilupakan oleh anak-anak mudanya. Peristiwa demi peristiwa akan berpuncak di hari ini. Namun apa yang terjadi masih juga menjadi pertanyaan bagi anak-anak muda Sangkal Putung dan bahkan para prajurit Pajang sendiri. Dalam pada itu, 5 orang penghubung telah mendapat perintah khusus dari Untara dan Widura untuk menjemput tamu yang akan datang. Tamu yang akan mendapat penyambutan yang khusus, yang akan mengejutkan hati setiap orang di Sangkal Putung dan prajurit-prajurit Pajang di Sangkal Putung pula. Tetapi yang tidak mereka perhitungkan bahwa pada saat ini hantu lereng Merapi yang mereka takuti ternyata membuat perhitungan tersendiri. Ternyata Ki Tambak Wedi itu mendengar pula bahwa hari ini Untara akan menerima Ki Sumangkar dengan orang-orangnya yang menyerahkan diri. Sesaat setelah ia mendengar berita itu, beberapa hari yang lalu orang tua itu tersenyum di dalam hatinya. Dipanggilnya si Danti dan Sono Keling. Sambil memilin-milin kumisnya, ia berkata, "Nah, apa rencana kalian menghadapi hari yang ditentukan itu?" Dengan serta-merta Sono Keling menjawab, "Kita hancurkan Sumangkar dan orang-orangnya." Ki Tambak Wedi tertawa, katanya, "Hahaha, jangan terlampau bernafsu hendak memusnahkan kawan-kawan itu sendiri dengan tanganmu. Belum lagi dapat dipastikan kita akan dapat memenangkan pertempuran itu, meskipun sebagian besar dari para pemimpin Jipang berada di sini. Tetapi Sumangkar dan mungkin Kiai Gringsing akan dapat mengganggu rencana ini." Sono Keling mengerutkan keningnya, kemudian dengan tenangnya ia berkata, "Lalu apa sebaiknya yang kita akan kerjakan, Kiai?" Ki Tambak Wedi tersenyum, hidungnya yang melengkung tampak bergerak-gerak. Dijawabnya, "Kita hancurkan mereka dengan meminjam tangan orang lain." Sono Keling mengerutkan keningnya, gumamnya, "Bagaimana mungkin?" Orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dipandanginya muridnya yang bernama Si Danti sambil bertanya, "Apa rencanamu?" Si Danti menggeleng, "Aku belum memikirkannya, Guru." "Alangkah bodohnya kalian," berkata orang tua itu. "Kita akan mendapat kesempatan yang baik sekali menghadapi saat penyerahan itu. Penyerahan itu akan terjadi di tengah hari. Kita harus mengingat-ingat saat itu." "Ya, tengah hari. Tetapi bagaimana dengan meminjam tangan orang lain itu?" desak Sono Keling. Ki Tambak Wedi terdiam sesaat, kemudian katanya, "Percayalah bahwa tidak semua orang Pajang sendiri ikhlas menerima penyerahan itu. Sebagian dari mereka pasti masih mendendam dan ingin menghancurkan orang-orang Jipang di medan-medan perang tanpa ada persoalan lagi. Mereka pasti ingin melihat orang-orang Jipang itu musnah. Nah, marilah kita pergunakan keadaan itu." Sono Keling dan Si Danti mendengarkan setiap kata Ki Tambak Wedi dengan penuh minat. Menjelang saat penyerahan itu, kita pengaruhi perasaan yang tersimpan di dalam dada orang-orang Pajang yang mendendam kepada mereka. "Bagaimana?" Sono Keling menjadi tidak bersabar. "Kita membawa beberapa orang prajurit pilihan," berkata Ki Tambak Wedi lebih lanjut. "Pada saat orang-orang Pajang dan orang-orang Sangkal Putung menerima orang-orang Jipang yang menyerah, kita menyelusup masuk ke Kademangan itu. Kita bakar beberapa rumah penduduk dan beberapa lumbung padi. Kita jarah saja isinya dan kita binasakan setiap orang yang kita jumpai. Nah, bagaimanakah kira-kira sikap orang-orang Pajang
Dan orang-orang Sangkal Putung terhadap orang-orang Jipang yang menyerah itu, yang justru sudah tidak bersenjata. Mata si Danti tiba-tiba menjadi berkilat-kilat. Rencana itu terdengar amat manis di telinganya, tetapi Sono Keling tidak segera menanggapinya, bahkan tampak kerut-kerut di dahinya. "Bagaimana Sono Keling?" bertanya Ki Tambakwedi. "Dengan demikian," sahut Sono Keling, "orang-orang Pajang akan menjadi sangat marah. Kemarahan yang memang telah terpendam di dadanya pasti segera akan meluap, seperti minyak tersentuh api. Mereka tidak akan sempat berpikir kepada orang-orang Jipang yang mana yang mereka akan lepaskan kemarahan itu. Dan orang-orang Jipang yang menyerah itulah yang akan memikul akibat dari perbuatan kita. Bukankah sudah aku katakan bahwa kita telah meminjam tangan orang lain untuk membinasakan para pengkhianat itu?" Sono Keling menarik nafas dalam-dalam. Orang-orang Jipang itu adalah kawan sepenanggungan pada saat-saat yang lampau. Karena itu, meskipun ia sendiri bernafsu untuk menghancurkannya, namun keadaan yang dibayangkan oleh Ki Tambakwedi benar-benar tidak adil. Orang-orang Jipang yang tidak bersenjata itu akan menjadi lembu bantaian tanpa perlawanan. Karena Sono Keling tidak segera menjawab, maka kembali Ki Tambakwedi mengulangi, "Bagaimana Sono Keling? Bukankah dengan demikian kita dapat memusnahkan orang-orang Jipang itu tanpa mengotori tangan kita dengan darahnya?" Sono Keling menggeleng lemah. Jawabnya sama sekali tidak disangka-sangka oleh Ki Tambakwedi. Katanya, "Aku kurang sependapat, Kiai." Ki Tambakwedi mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia bertanya, "Kenapa? Apakah kau belum juga bersedia melepaskan mereka yang jelas telah memusuhinya?" Sono Keling terdiam kembali. Sesaat ia berpikir, baru kemudian ia menjawab, "Betapa dendam membakar jantungku, Kiai. Tetapi aku tidak dapat melihat bekas kawan-kawanku itu mati disembelih tanpa dapat berbuat sesuatu." Wajah Ki Tambakwedi menjadi semakin berkerut-kerut. Katanya, "Lalu apa maksudmu sebenarnya?" "Kiai," berkata Sono Keling kemudian, tiba-tiba wajahnya pun menjadi tegang. Ia telah menemukan suatu cara yang baik untuk membuat keributan di Sangkal Putung. Katanya, "Kalau kita berbuat sesuatu sesudah penyerahan itu berlangsung, maka kemungkinan yang lain daripada pembantaian besar-besaran adalah sikap yang tenang dan otak yang dingin dari pimpinan orang-orang Pajang itu. Untara dan Widura pasti mampu membuat perhitungan berdasarkan laporan Kiai Gringsing bahwa apa yang terjadi adalah benar-benar karena sikap pihak lain dari orang-orang Jipang. Sehingga apabila demikian, maka orang-orang Pajang dan Sangkal Putung tidak akan sempat berbuat sesuatu. Tetapi bagaimana kalau keributan itu kita lakukan sebelum penyerahan itu berlangsung? Untara dan Widura akan dapat menilai seperti itu pula Sono Keling," sahut Ki Tambakwedi. "Tetapi orang-orang Jipang belum berkumpul dalam satu penampungan yang langsung ditunggui oleh Untara dan Widura yang mempunyai pengaruh yang cukup besar pada para prajurit Pajang. Kalau prajurit Jipang itu masih belum berada di Sangkal Putung, dan apabila kemudian mereka masih menyandang senjata mereka, maka tanggapan orang-orang Pajang dan Sangkal Putung pasti akan berbeda. Mereka tidak melihat kambing-kambing yang sudah tertutup di dalam kandang, tetapi mereka melihat serigala yang buas di luar rumah mereka. Aku mengharap bahwa orang-orang Pajang dan orang-orang Sangkal Putung akan bersikap lain. Kemarahan yang timbul di dalam dada mereka pun akan terungkapkan dalam bentuk yang berbeda. Mudah-mudahan mereka menganggap bahwa apa yang telah dilihat oleh Kiai Gringsing itu hanyalah sebuah tipuan yang licik. Lebih daripada itu, Kiai, kau lebih senang melihat kedua belah pihak bertempur di dalam arena. Orang-orang Jipang akan terbunuh sebagai prajurit di medan perang, sedang orang-orang Pajang pun pasti akan berkurang
Orang-orang yang merasa diingkari itu akan mengamuk dalam keputusasaan mereka. Ki Tambak Wedi menjadi tegang sesaat, tetapi kemudian meledaklah suara tertawanya, seperti suara hantu yang melihat mayat baru terbujur di pekuburan. Bagus, bagus, katanya di antara deret tertawanya. Demikian keras suara tertawa Ki Tambak Wedi itu, sehingga tubuhnya terguncang-guncang. Sambil menepuk bahu Sono Keling, maka orang tua itu berkata, "Hahaha, Sidanti, kau dapat berguru kepada Sono Keling tentang kelicikan dan akal." Sidanti pun tertawa pula. Ia menjadi semakin bergembira mendengar rencana itu. Maka katanya, "Hahaha, keduanya akan bertempur sehingga keduanya akan hancur. Kita akan datang nanti pada saatnya mendapatkan sangkal putung tanpa kesulitan. Kita pasti akan menjumpai kesulitan baru, Sidanti," berkata Ki Tambak Wedi. "Kesulitan apa, Kiai?" "Menguburkan orang-orang Jipang yang berkhianat itu dan orang-orang Pajang." Kembali mereka bertiga tertawa. Rencana itu benar-benar dapat menggembirakan hati mereka. "Nah, Sono Keling," bertanya Ki Tambak Wedi kemudian, "bagaimana rencana selanjutnya?" "Aku belum berpikir sampai pada pelaksanaannya," sahut Sono Keling. Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia berpikir dan kemudian berkata, "Kita harus menemukan saat yang tepat. Kita harus mulai menyerang Sangkal Putung dari arah yang berbeda dengan arah kedatangan para pengkhianat itu. Selagi mereka dalam perjalanan, kita akan membuat keributan. Kita mengharap para prajurit Pajang dan Sangkal Putung marah dan menyangka bahwa penyerahan itu hanyalah sekedar akal licik. Nah, kedatangan orang-orang Jipang yang berkhianat itu akan disambut hangat oleh orang-orang Pajang. Dalam keadaan yang demikian, seandainya Untara dan Widura dapat membuat perhitungan yang tepat terhadap keadaan yang sebenarnya, namun akan sangat sulitlah baginya menguasai luapan perasaan anak buahnya." "Demikianlah," sahut Sono Keling. "Sedang orang-orang Jipang yang akan menyerah itu masih menggenggam senjata mereka masing-masing." Kembali mereka tertawa sepuas-puas mereka, seakan-akan rencana mereka itu telah berlangsung dengan baiknya. Seakan-akan mereka telah melihat mayat orang Jipang dan orang-orang Pajang berserak-serakan tindih-menindih di hadapan mereka. "Kita harus sudah siap sejak pagi-pagi benar di arah yang berlawanan," berkata Ki Tambak Wedi kemudian. "Tidak usah terlampau banyak. Kita harus dapat menyusup masuk, meskipun hanya ke desa-desa kecil, bukan desa induknya. Kalau matahari telah naik seperempat hari, maka kita harus segera mulai." "Apakah kita tidak datang dengan seluruh kekuatan, Guru?" bertanya Sidanti. "Tidak, Sidanti," sahut Ki Tambak Wedi. "Kita hanya sekedar membuat kesan bahwa ada serangan dari arah lain, sehingga kita pun harus segera dapat menghilang. Kalau tidak, maka akan timbul peperangan segitiga. Dalam keadaan yang demikian, maka Pajang dan Sangkal Putunglah yang terkuat." Mendengar penjelasan itu, alis Sidanti berkerut-kerut. Sejenak ia diam berpikir, kemudian katanya dalam nada datar, "Masih pula terjadi. Orang-orang Jipang yang berpendirian lain itu menyadari kekeliruannya. Tetapi dapat pula terjadi bahwa orang-orang Jipang itu menggabungkan dirinya dengan orang-orang Pajang." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia tertawa. "Kau benar, Sidanti. Memang perhitungan ini dapat meleset. Karena itu, kita mengambil jalan yang sebaik-baiknya, yang kemungkinan-kemungkinannya tidak terlampau jelek bagi kita. Seandainya usaha kita itu tidak dihiraukan sekalipun,
kita tidak akan mengalami kerugian apapun. Sono Keling tiba-tiba memotong. Mudah-mudahan usaha kita berhasil. Kita mempengaruhi perasaan orang-orang Pajang. Kemarahan yang memang masih tersimpan di dalam dada mereka. Kesan yang harus kita buat adalah bahwa Sumangkar ternyata tidak jujur. Ia bersedia menyerahkan diri hanya sebagai suatu usaha untuk membuat orang-orang Pajang lengah. Bagus, sahut Ki Tambakwedi. Ambil orangmu 50 saja. Namun yang paling baik dari semuanya, pagi-pagi benar, kita harus sudah berada di sebelah timur Sangkal Putung. Mungkin kita harus menyusup seorang demi seorang. Sekelompok dari orang-orangmu, mungkin kau pimpin sendiri Sono Keling. Kau harus menguasai salah sebuah gardu peronda. Kemudian kau harus segera membunyikan tanda bahaya, seperti orang-orang Pajang yang membunyikannya. Sementara itu, kita yang lain membakar 1-2 rumah atau lumbung. Apabila orang-orang Pajang kemudian berdatangan, secepatnya kita harus melarikan diri ke utara, menerobos sawah yang sempit dan masuk ke dalam desa-desa yang terpencar. Di belakang desa-desa itu, kita akan menemukan sebuah tegalan. Jangan sampai terkepung di dalamnya. Kita harus mencapai semak-semak bambu liar di sebelah utara tegalan itu. Kemudian kita akan bebas dari kejaran mereka. Ki Tambakwedi kini sekali lagi tertawa terbahak-bahak. Sono Keling dan si Danti pun mengangguk-anggukkan kepala mereka. Rencana itu adalah rencana yang baik. Sedang bahayanya tidak terlampau besar. Sementara orang-orang Pajang mengejar mereka dari arah barat, Sumangkar membawa orang-orangnya mendekati Pajang. Mudah-mudahan beberapa penjaga dan pengawal dari orang-orang Pajang itu melihat mereka, kemudian membuat laporan kepada Untara dan Widura bahwa induk pasukan Jipang datang dari barat. Sono Keling dan si Danti itu pun kemudian tersenyum. Terbayang di dalam rongga mata mereka pasukan Pajang dan Sangkal Putung yang marah menyongsong orang-orang Jipang itu dengan pedang terhunus. Sedang orang-orang Jipang itu pasti akan terkejut dan menyangka orang-orang Pajang mengingkari janji menerima penyerahan mereka. Namun yang mereka lihat adalah pedang likan dan ujung-ujung tombak telanjang. Demikianlah pada malam menjelang hari yang ditentukan, Sono Keling, si Danti dan orang-orang Jipang pilihan sebanyak 50 orang telah siap untuk melakukan tugas mereka. Tugas yang cukup berat, namun yang menurut penilaian mereka tidak begitu berbahaya meskipun seandainya mereka gagal. Orang-orang Jipang itu menjadi semakin berbesar hati ketika Ki Tambakwedi telah menyatakan diri untuk pergi bersama ke-50 orang itu. Aku ingin melihat apa yang terjadi, berkata Ki Tambakwedi. Dan aku harus mengamati kalian apabila kalian bertemu dengan orang yang bernama Kiai Gringsing. Sono Keling yang mendengar nama itu disebut-sebut tiba-tiba berkata, Kiai, apakah Kiai Gringsing yang melihat perpecahan di antara kita itu tidak akan menggagalkan rencana ini? Tidak ada waktu baginya untuk membuat penilaian atas peristiwa ini. Meskipun ia mungkin telah menceritakannya kepada Untara dan Widura, namun gambaran mereka pasti tidak akan terlampau jelas menghadapi peristiwa yang tiba-tiba ini. Sono Keling tidak bertanya lagi, namun debar jantungnya terasa menjadi semakin cepat. Waktu yang ditunggu-tunggunya seakan-akan merambat terlampau malas. Sebelum malam terlampau dalam, mereka telah meninggalkan padepokan Ki Tambakwedi, berjalan meminta sekelompok demi sekelompok menuju ke Sangkal Putung. Jarak yang mereka tempuh kini tidak sekedar beberapa bulak, tetapi perjalanan mereka memerlukan waktu lebih dari setengah malam. Mereka menuruni lereng Merapi dan secepatnya menuju Sangkal Putung, lalu melingkar dari arah timur. Mereka mengharap
bahwa mereka akan sampai ke tempat tujuan tidak terlampau jauh lewat tengah malam. Setelah beristirahat sejenak, mereka harus mulai menyiapkan diri. Apabila nanti fajar telah pecah, mereka harus sudah menyusup ke dalam lingkungan kademangan sangkal putung yang kaya raya. 1-2 rumah yang tidak berarti serta lumbung-lumbung kecil telah cukup untuk meluapkan kemarahan orang-orang Pajang dan sangkal putung. Di sepanjang jalan, mereka hampir tidak mempercakapkan sesuatu. Paling depan berjalan Ki Tambakwedi dengan menengadahkan kepalanya, seakan-akan sibuk menghitung bintang yang bergayutan di langit. Di belakangnya berjalan Si Danti dengan senjata ciri perguruan Tambakwedi di tangannya, senjata yang baru diterimanya dari gurunya sebagai ganti senjatanya yang tertinggal di sangkal putung. Meskipun demikian, karena selama ini ia selalu mempergunakan pedang, maka di lambungnya pun tergantung sebilah pedang panjang. Kini Si Danti telah membiasakan diri bertempur dengan senjata rangkap. Di tangan kanannya sebilah pedang dan tangan kirinya senjata yang mengerikan itu. Di samping Si Danti, Sono Keling berjalan sambil menundukkan kepalanya. Ia masih mereka-reka apa yang sebaiknya dilakukan apabila orang-orang Jipang yang dianggapnya berkhianat itu telah musnah. Setelah beberapa lama ia tinggal di padepokan Ki Tambakwedi, terasa bahwa kekuasaan Ki Tambakwedi atas dirinya dan atas anak buahnya justru melampaui kekuasaan Tohpati. Apa yang dikatakan harus terjadi, meskipun kadang-kadang orang tua itu mau juga mempertimbangkan pendapatnya apabila terasa manfaatnya. Tetapi banyak hal-hal yang harus ditelannya saja tanpa mendengar pertimbangannya tentang bermacam-macam persoalan. Meskipun sampai kini masih terbatas pada persoalan-persoalan yang kecil. Seakan-akan bagi Ki Tambakwedi sudah seharusnya dan sudah semestinya memperlakukan Sono Keling seperti Si Danti. Bahkan dalam beberapa hal Si Danti masih dianggapnya lebih penting daripadanya. Sono Keling menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia masih ingin bertahan dalam keadaannya kini sampai ia yakin benar-benar apa yang sebaiknya dilakukannya. Di belakang Sono Keling berjalan alap-alap Jolotundo, alap-alap yang masih terlampau muda untuk kehilangan masa depannya, masa depan yang masih cukup panjang baginya. Namun masa depan itu seakan-akan telah tertutup rapat oleh kabut yang hitam kelam. Sejak ia terperosok dalam kehidupan petualangan itu, ia sendiri seolah-olah sudah tidak mempunyai gairah untuk hidup dalam keadaan yang lebih baik. Seolah-olah ia sudah mantap hidup dalam dunianya yang kotor seperti sekarang ini. Namun hal itu disebabkan karena ia sendiri tidak pernah mendengar berita, pemberitahuan atau semacam itu tentang dunia yang lebih baik baginya, tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuhnya. Ketika sekali ia mendengar beberapa hal yang cukup menarik perhatiannya, ia tidak sempat mencernakannya. Pertentangan kata-kata antara Sono Keling dan Ki Sumangkar, kemudian kehadiran Ki Tambakwedi dan Kiai Gringsing sebenarnya menyentuh hatinya. Tetapi kesempatan yang kecil itu telah dikaburkan oleh perasaan harga diri, kejantanan dan keinginan untuk lepas bebas tanpa ikatan seperti burung alap-alap di udara. Namun seandainya berita tentang keselamatan rohaniah itu didengarnya berulang kali, maka ia akan dapat menemukannya. Kini mereka dalam kelompok-kelompok kecil dari 5-10 orang
berjalan dalam jarak yang tidak begitu jauh. Mereka semua yang berjumlah 50 orang itu berjalan seperti hantu yang menyebarkan bala dan bencana. Mereka mengharap untuk segera bersiap di sebelah timur Sangkal Putung. Setelah beristirahat sejenak, selagi masih cukup waktu, mereka segera akan memasuki patisan-patisan kecil di bagian timur Kademangan itu. Mereka sudah tentu tidak akan melewati jalan-jalan induk, supaya mereka tidak segera diketahui oleh para peronda. Namun Sono Keling sendiri harus dapat menguasai salah sebuah gardu itu, untuk kemudian setelah mereka memasuki desa itu, membunyikan tanda bahaya justru sebagai tanda bagi orang-orangnya untuk mulai dengan tugas mereka, membakar dan membinasakan apa saja yang mereka jumpai. Tugas itu seolah-olah terpatri di dalam setiap kepala orang-orang Jipang itu. Sekali-kali mereka tersenyum sendiri. Mereka sudah membayangkan peristiwa yang mengerikan akan terjadi berikutnya. Tetapi ada pula yang menjadi ragu-ragu. Satu dua di antara mereka merasa kurang mapan apabila kawan-kawannya yang berbeda pendirian itu akan terbinasakan. Namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Perjalanan itu sendiri berlangsung tanpa gangguan apapun juga. Lewat sedikit tengah malam, mereka benar-benar telah sampai di sebelah timur Sangkal Putung. Dan segera mereka bertebaran di tegalan sambil duduk beristirahat, menunggui saat-saat yang sebaik-baiknya untuk melakukan gerakan. Mereka tidak boleh terlambat, tetapi mereka tidak boleh pula terlampau cepat agar orang-orang Pajang dan Sangkal Putung tidak sempat dan tidak punya waktu untuk mengurai peristiwa itu dan menemukan jawaban yang tepat tentang keadaan yang sebenarnya. Di tegalan itu, sebagian dari mereka masih juga sempat bertiduran di atas rumput-rumput kering. Mereka sama sekali tidak menghiraukan embun yang membasahi pakaian mereka. Setelah berjalan sekian lama, mereka benar-benar ingin beristirahat. Sisa-sisa malam itu pun merayap perlahan-lahan. Bintang-bintang di langit berkisar dari tempatnya lambat sekali, seperti anak-anak yang malas berjongkok pagi-pagi di halaman, segan untuk bangkit dan berjalan. Tetapi betapapun lambatnya, akhirnya mereka mendengar di kejauhan ayam jantan berkokok bersahutan. Di ujung timur, segera membayang semburat warna-warna merah. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.